At-Thayyibiyah Kampung Badak yang kami hormati pula, para bapak, para ibu, hadirin wal hadirat yang kami muliakan. Pertama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya kami telah diberikan beberapa nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama sekali adalah nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sehat jasmani dan sehat rohani, sehingga pada saat ini bisa hadir di tempat ini, yakni dalam rangka hafal tahlil dan tasyakuran. Yang tidak disengaja, maka kami selaku wali murid termasuk murid-muridnya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Guru. Para bapak, para ibu, hadirin wal hadirat yang kami muliakan. Selanjutnya, mungkin karena pada saat ini adalah khususnya kelas 3 aliyah di wisuda, secara jelas kami selaku wali murid mohon doanya terutama sekali kepada tokoh-tokoh madrasah di Badak ini, juga termasuk para guru-gurunya. Sekali lagi mohon dimaafkan terhadap anak-anak didik kita yang telah disebutkan tadi. Maka itu saja, kurang lebih mohon maaf. Kiranya saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Al-hadis sadaqallah sadaqa rasuluh. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para ulama, para alim ulama, para kiai, para guru yang saya hormati dan saya muliakan. Wabil khusus Syekhina al-mukarram wal muhtaram da'illallah fata'allah fi tuli hayatih, Bapak Kiai Haji Muhammad Amin selaku sesepuh kami Yayasan Pendidikan Islam At-Thayyibiyah, yang alhamdulillah ini mohon maaf barangkali rawe boten dijemput Pak Kiai ya Guru, ini mohon maaf ya, karena barangkali kurang kontrol ya anak-anak panitia, jadi mohon maaf.
Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Dr. Andes Kiai Haji Ade Syamul LML MSI MPD. Tadi ngobrol ya dengan beliau. Kata Allah fituli hayati. Ini perlu saya beritahukan bahwa beliau adalah putra daripada profesor pertama di Kabupaten Serang, yaitu Bapak Profesor Kiai atau Abuya Sadri Hasan. Nikilah Abaji Damin putra lagi. Insya Allah ya, kami mengharap kepada beliau untuk memberi motivasi, dorongan semangat kepada anak-anak kami yang sekarang ini baru saja diwisuda. Mudah-mudahan anak-anak kami yang baru saja diwisuda ini bisa melanjutkan lebih tinggi lagi atau di jenjang yang lebih tinggi lagi. Amin. Begitu pula yang terhormat Bapak Dr. Andes Mukhriji MSI MPD, pimpinan Pondok Pesantren Al-Ihsan di Sijawa. Alhamdulillah sekarang bisa mengetahui ya, dan alhamdulillah sekaligus bisa duduk di tempat kami dan bisa melihat suasana di kampung yang inilah, terutama jalannya. Tadi cerita Kiai bahwa Masya Allah ini jalannya hebat luar biasa ya, lengkang-lengkung atau legak-legok luar biasa, tapi alhamdulillah sampai di sini, alhamdulillah. Begitu pula yang terhormat keluarga besar kami dari Bapak Haji Samsudin almarhum dari Jakarta, yang 2 mobil tadi saya lihat, alhamdulillah bisa sampai di sini. Kebetulan anak-anak ya lagi di wisuda tadi. Ya mohon maaf barangkali tempat yang disediakan sangat terbatas. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Begitu pula kepada bapak-bapak dan ibu-ibu wali santri yang jumlahnya sekarang ini alhamdulillah dibandingkan dengan tahun yang lalu lebih sedikit. Kalau tahun lalu 165 apa bukan, artinya hampir 200, tapi sekarang ini 93. Ya biasa dah di kelas itu ada yang drop out dan sebagainya. Ya sisanya ini yang ada ini berarti anak-anak kami yang luar biasa. Ya itu 93 orang, termasuk yaitu anak kami dari Jakarta. Alhamdulillah ketika mengikuti UAM BN, ujian agama madrasah standar negara atau negeri, dan sampai UN, alhamdulillah itu mereka semua dinyatakan lulus. Alhamdulillah Kiai. Ini semua kalau dibandingkan 3 tahun yang lalu ada 1 orang yang tidak lulus, tapi alhamdulillah pada akhirnya lulus, yaitu mengikuti tahun kemudian alhamdulillah lulus. Tapi kita semua bisa berkumpul, khususnya keluarga besar Pondok Pesantren Al-Thaibiyah beserta wali santri dan berikut masyarakat setempat, dan barangkali para undangan-undangan yang tidak tersebut atau yang tidak saya sebut satu persatu, namun insya Allah penghargaan dan bahwa tidak mengurangi semuanya saja yang kami muliakan. Alhamdulillah pada hari ini bisa ketemu kembali atau bisa berhadapan lagi dalam rangka acara Haflatul Tahfidz atau pelepasan santri yang merupakan rutinitas pada setiap tahun itu. Oleh karena itu saya menyadari bahwa ini tidak akan bisa terlaksana tanpa melibatkan semua komponen, semua lapisan masyarakat, terutama masyarakat setempat, pemuda dan sebagainya, sehingga alhamdulillah acara Haflatul Tahfidz pada tahun
periode 2012-2013 ini alhamdulillah bisa terlaksana dengan sebegini. Menurut kami orang kampung ya alhamdulillah, artinya apa itu lumayan. Oleh karena itu kami menyampaikan ucapan jazakumullah khair jaza wa jazakumullahu khairan katsira kepada semua pihak yang mendukung, membantu kerja keras, kerjasama dengan panitia hafal ini. Mudah-mudahan mendapat imbalan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak dan ibu yang saya hormati, wabil khusus Bapak Kiai Adi Samun, perlu saya beritahukan, lalu ya tahun-tahun pengeluaran yang dahulu itu diantaranya hanya beberapa orang anak saja yang melanjutkan di universitas. Oleh karenanya tadi saya berbincang-bincang ngobrol dengan pimpinan Pondok Al-Ihsan. Beliau punya atau membuka S1 dan S2 sudah sekian tahun. Nah ini kalau S2 barangkali ini guru-guru kami, insya Allah, asal tadi itu biayanya jangan sampai apa namanya kontan, bisa dicicil, dan jangan larang-larang. Nabi larang-larang si murah pak ini kepada konten ya ada konten. Nabi larang-larang. Kalau umpamanya artinya contoh begini, anak saya saja tuh kemarin jadi wisudanya di taman ini Yai tuh, itu teman saya itu yang membuka di apa itu kresek gitu ya, yang murah, kata murah sekali juta kan. Jadi coba nanti jangan sampai begitu ya, kalau ini. Jadi untuk memajukan itu ya mudah-mudahan artinya jangan sampai mohon izin pada Bapak Kiai baik dari para persekutuan Kiai Muhammad Damit dan pada Kiai semua para persekutuan, izinkan saya sedikit akan memberikan motivasi atau wisudawati prima yang saya cintai dan saya banggakan. Pertemuan hari ini sungguh sangat mengharukan kami, serta memberi kenangan yang sangat mendalam. Hari ini anak-anakku telah mengukir sejarah baru dalam bingkai geografi hidup. Peristiwa hari ini akan memberi kesan yang mendalam dalam perjalanan hidupku. Bahkan peristiwa hari ini dapat pula menjadi momentum yang sangat berharga dalam mempublikasi perbuatan yang kalian perjuangkan selama 3 tahun atau barangkali 6 tahun. Itu menuntut ilmu. Alhamdulillah sekarang kalian sudah menjadi satu kenyataan, satu keberhasilan. Kini telah kalian sadar betapa benarnya nasihat orang tuamu, nasihat gurumu utama untuk meraih sukses dalam berbagai aspek pekerjaan, usaha, dan perjuangan. Kini kalian akan tambah yakin bahwa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, taat kepada Rasulnya, taat kepada kedua orang tua dan gurumu itu membuahkan kebahagiaan dan keberuntungan. Program-program atau sunnah-sunnah di pondok atau di sekolah ternyata membawa kenikmatan. Apa kata-kata Arab mengatakan, wa man ladat illa ba'da. Tidak ada suatu proses perjalanan kecapaian dan kepayaan. Alhamdulillah kalian sekarang ini sudah itu temukan atau rasakan dalam mencapai cita-citamu di arena kehidupan masyarakat esok dan di kemudian hari. Kebahagiaan, kegembiraan, kalian ingat di balik itu semua ternyata
ada faktor pendukung utama kalian bisa berhasil. Siapa mereka itu? Adalah keberadaan orang tua kalian, bapak dan ibu. Oleh karena itu anak-anakku, janganlah kalian juga jangan sampai kalian suka membentak-bentak, marah-marah kepada bapak dan ibu. Apalagi ini merupakan larangan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Israil, "Wala taqul lahum uff wala tanharhuma wa qul lahum qawlan karim." Jangan sekali-kali kamu berkata "os" lah pada orang tua. Wala tanhar, dan jangan sekali-kali kamu membentak-bentak kedua orang tua. Wa qul lahum qawlan karim, dan berkatalah kalian, ngomonglah kalian, berbicara kalian dengan kedua orang tua dengan perkataan, ucapan, omongan si lemah lembut. Ya, kenapa ini bayi tekankan karena anak sekarang satu ini apa? Sakit, dia gering, dia cacat, motor hancur, sawah hilang. Ini hidupnya, ini harus kualat. Itu tolong ini sama dalam hati kata-kata ini, jangan kalian dianggap bahwa orang tua itu adalah hidup dan kehidupannya merasa aman, tenang dan tentram, dan aman dan barokah. Itu sudah begitu. Maupun sudah ada. Allah SWT akan memberikan bermacam-macam nikmat yang tidak ada pernah. Serta Allah akan mengampuni semua dosa-dosa. Yang merupakan jalan yang justru akan mengantarkan kalian, sekaligus akan menjelaskan kalian kepada kecilakan di dalam neraka. Hati-hati anak. Oleh sebab itu, bapak ibuku sekarang ini alhamdulillah di sini. Yang sudah belajar 3 tahun. Anak sekalian, oleh karena itu pandanglah wajah-wajah kedua orang tua kalian. Betapa sungguh sangat terpancar dari roman. Walaupun barangkali kita tidak tahu, tapi melihat adik-adik kita bisa melihat ibu kita melahirkan adik kita. Coba sampai bertanya apa hidup otomatis secara tidak langsung otot, apa mati tak apa urip kita melahirkan ibu itu. Kalau tidak percaya anak wanita nanti mengalami seperti itu. Coba apa tanggapan kalian kalau umpamanya itu? Jadi harus kita bisa memperbanyak mengukur dan ya lebih-lebih kalau kita sudah jadi kalian pangkatnya seperti itu masih kepengen tidak dituruti ya, karena barangkali tidak ada ya, itu soal nikah. Ini jangan sampai terjadi semacam itu dengan saya. Ya, perlu. Apalagi kalau kita suka apa perayaan dulu, ibu bapak melarang. Oh, ini malam.
menjadi sesuatu hal itu sudah terbakar. Naudzubillah min dzalik. Itu sering begitu. Ya kan? Cuma tidak ngawasi doang, tidak ngawasi apa namanya setiap saat doang kan. Itu. Jadi sering terus ngomong itu setiap kita belajar tidak mengajarkan belajar pelajaran doang kan, tapi nasihat. Itu tujuannya semacam itu. Ya mudah-mudahan karena banyak nasihat ya mudah-mudahan sampai benar. Ya alhamdulillah kan yang mendengar, yang nurut alhamdulillah selamat. Coba kalian mau paham itu. Sudah kalau umpamanya kita kepengen kalau memang sudah pasang, minta saja kepada Abah dan minta izin. Bapak tolong saya kan dengan siapa. Bapak dan Ibu jangan suka milih-milih. Doa memang kalau ada ecek-ecek orang parah. Ini jangan sampai terjadi. Kalau memang sudah umpamanya setuju, agama kan tentang begitu. Kalau memang sudah setuju antara wanita dan perempuan dengan laki-lakinya, sudah dikawinkan. Jangan nunggu jangan diudai, jangan diapa. Ya, itu. Jadi jangan tinggalkan sholat. Apapun kondisi kita, laksanakan sholat. Ya, untuk menenangkan pikiran kan, akhirnya sholat ini. Jadikanlah sholat, karena sholat adalah merupakan zikri untuk selalu mengingat kata Allah SWT. Ya, itulah barangkali anak sekalian sedikit banyak, dan insya Allah nanti akan lebih diperbanyak lagi ya oleh kiai kita, guru kita, Bapak Kiai Haji Ade Sapun yang akan mohon kami sebagai pimpinan untuk memberikan masukan dorongan semangat kepada anak-anak kami dan juga termasuk pada bapak-bapak, ibu dan wali santrinya itu. Itu saja barangkali yang bisa kami sampaikan. Bapak dan Ibu yang saya hormati wali santri, tibalah saatnya kami menyerahkan dengan terpaksa barangkali kepada putra-putri Bapak, kami serahkan pada Bapak dan Ibu. Barangkali inilah kemampuan kami untuk menerima amanat pendidikan dan pengajaran putra-putri Bapak selama ada yang 3 tahun dan ada yang 6 tahun kalau memang dari tingkat SMP. Maka kami semua Dewan Asatidz telah berusaha berupaya dengan semaksimal mungkin, tetapi tentu ini tidak memuaskan Bapak dan Ibu. Oleh karenanya kami juga semua Dewan Asatidz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat jalan anak-anakku, kibarkan terus semangat belajarmu dan berjalanlah sampai ke batas, berlayarlah sampai ke pulau, mendakilah sampai ke puncak. Tak ada gunung yang tak dapat didaki, tak ada lautan yang tak dapat diseberangi, tak ada daratan yang tak dapat dilalui. Bila tekad telah terpatri dan bila semangat juang belajar tetap dimiliki, maka kemenangan dan keberhasilan insya Allah akan terwujud. Ma'assalamah hatta lil liqa fi amanillah. Billahi taufiq wal hidayah wal afu bikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Yang tidak jawab salam saya doakan matinya monyong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam inna askarun nasi lillahi tabaraka wa ta'ala askaruhum linnas. Wa fi riwayatin la yaskurullaha man la yaskurun nas. Shadaqallahul azim. Yang saya muliakan para kiai, para asatid wal asatidah, wabil khusus guru saya Kiai Haji Nasri Anwar beserta keluarga, Kiai Haji Amin, yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengantarkan umat manusia ini menuju rahmatan lil alamin. Bapak Kepala Desa atau yang mewakili, juga yang saya cintai Bapak Ustadz Haji Mukhriji MMPD MSI selaku pimpinan Yayasan Darul Ihsan, yang insya Allah akan memberikan sesuatu kepada adik-adik yang sudah lulus, diberikan satu motivasi. Bahkan tadi ngobrol dengan saya Kinasui yang berprestasi untuk melanjutkan S1, silakan masuk, dikasih beasiswa 50 juta untuk 5 orang. Kemudian untuk S2 nggak sampai 25 juta Kinasui, itu kurang daripada 25 juta, kira-kira 20 sampai 22 juta. Silakan S2 masuk. Adik-adik wisudawan, wisudawati yang berbahagia, sebelum saya lanjutkan tausiah ini, saya minta pernyataan Anda yang akan disisikan oleh para wali murid. Siap? Pernyataan siap? Tepuk anak soleh siap? Siap? Tolong gemuruh yang marah. Tepuk anak soleh. Tepuk anak soleh. Tepuk anak soleh. Aku. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Saya ini Anda. Saya sudah soleh insya Allah. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ayo coba tepuk anak soleh. Cinta Islam, keciri kalau ngaji bocahnya. Hadirin yang berbahagia, dua kemungkinan yang akan terjadi pada sosok pribadi anak di kemudian hari. Dua kemungkinan. Yang pertama, anak ini mungkin menjadi anak yang soleh dan solehah. Ini yang pertama. Dan ini yang kita harapkan. Sehingga disebut dalam Al-Quran, anak ini menjadi zinah, hiasan hidup orang tuanya. Tetapi yang kedua ini juga mungkin akan terjadi bagi anak, adalah merupakan fitnah. Fitnah bagi orang tuanya, sebab suka tidak suka, hana caraka data sawala, anak cilaka, pasti bapaknya terbawa-bawa. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, mengapa Allah menjanjikan? Kita lihat di dalam Al-Quran di sini, Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum
Walladzina utul ilma darajat. Allah akan angkat di antara kamu. Di antara kan tidak semua. Mungkin di antara orang-orang yang diangkat ini mungkin murid-murid atau Ibiyah ini mungkin. Amin. Di antara kamu orang yang beriman dan orang yang berilmu pengetahuan. Kita lihat kalimat darajat ini. Darajat ini kalau kita lihat dari segi bahasanya ini bentuknya jamak muannas salim nakiroh. Tufidul umum, artinya dengan ilmu orang akan menjadi mahal, dengan ilmu orang akan terangkat derajatnya, dan dengan ilmu akan diperhitungkan hidupnya. Makanya ada satu kaul ulama yang mengatakan lebih baik mati daripada hidup tidak terhormat. Terhormat tidaknya seseorang tergantung ilmu. Lihat orang yang punya ilmu betapa mahal harganya. Kalian ingat nggak Mike Tyson? Ingat nggak Mike Tyson, si jago tinju leher beton? Ingat nggak? Itu sekali tonjok 3 miliar. Ilmu tonjok coba 3 miliar. Kalian ingat nggak mantan presiden kita B.J. Habibie? Tahu nggak? B.J. Habibie itu punya IQ-nya 8,92, kali baca langsung hafal. Itu B.J. Habibie termasuk orang termahal di dunia. Sampai Jerman mendaki Habibie kembali ke Jerman dan ditawari berapa saja gaji yang diterimanya. Coba kita lihat ilmu, bukan sosok pribadinya. Kalau kita lihat Habibie yang kayak begitu, pecir, matanya begini, mata pinter. Kalau kalian gini mata maling, mana sudah yang bagus? Ilmu. Oleh karena itu adik-adik yang berbahagia, untuk menjadi anak yang soleh dan sebenarnya tidak mudah, juga tidak sulit. Yang penting ada kemauan di antara kita. Sebab pepatah mengatakan lebih baik mati daripada hidup tidak terhormat. Kemudian Bapak-bapak hadirin yang saya muliakan, karena ini tema kita adalah tasyakuran, dan tadi sudah disinggung oleh orang tua kita bahwa apapun alasannya ilmu tidak akan berkembang, ilmu tidak akan barokah sepanjang kita tidak pernah menghormati kedua orang tua. Kita lihat bagaimana rintihan dan tangisan Nabi Zakaria. Usia sudah lanjut, rambut bertabur uban, sementara keturunan juga belum ada. Beliau menangis. Nabi Zakaria menangis, Nabi Yahya menangis. Tangisan dikabulkan Allah, lahirlah Nabi Zakaria. Oleh karena itu ini menjadi cermin bagaimana menciptakan generasi muda Robi Rodiyah. Kuncinya adalah 3. Yang pertama, sarwa santun pada ayah bunda, tidak durhaka lagi besar kepala. Sarwa santun yang digambarkan oleh orang tua kita tadi adalah tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang kasar, apalagi sampai menyakitkan. Saya teringat guru saya Profesor Dr. Baihaqi Aka, mantan YIN Serang. Beliau menulis buku disertasi doktornya yang berjudul Tarbiyatul Aulad fil Islam, pendidikan anak dalam Islam. Beliau menegaskan dalam buku itu, apabila seorang anak sudah melawan, sudah melunjak, sudah menyakiti hati orang tuanya, kata beliau pasti akan dibalas kelak oleh anaknya nanti. Dan ini digambarkan oleh Al-Quran. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Untung rugi itu akan bergulir. Kalau sekarang Anda untung, tidak pernah mikir biaya, tidak pernah mikir baju, karena orang tua yang menyediakan, nanti juga Anda akan merasakan bagaimana payahnya mengurus anak.
Anak itu kan asalnya dari enak ya Bu. Bu, enak nggak? Bu, kalau saya tanya dulu yang mengandung anak siapa Bu? Bu, ibu atau bapak? Nah, ibu betul? Yang mengandung dulu ibu. Kemudian yang menjadikan ibu mengandung siapa Bu? Hah? Yang menjadikan ibu mengandung siapa? Oke bapak. Yang ketiganya, yang mendahului siapa yang ngajak duluan? Hah? Bapak atau ibu? Laki-laki tidak pernah mendahului. Kau yang mengawali, maka kaulah yang mengakhiri. Betul? Betul? Makanya tadi Ki Nasuhi bilang, alhamdulillah anak-anak Thayyibah ini tidak pernah pacaran karena Islam melarang pacaran. Saya katakan Ki Nasuhi, Islam tidak pernah melarang pacaran. Ingat itu. Islam tidak pernah melarang demenan. Ingat itu. Boleh anak Thayyibah pacaran, boleh. Tapi cara Islami pacarannya. Bagaimana Islami pacaran itu? Yang pertama, duduknya tidak boleh berdekat-dekatan, 10 meter jaraknya. Yang pertama itu. Yang kedua, tidak boleh berhadap-hadapan. Jadi berpaling, yang satu ke timur, yang satu ke barat. Boleh. Kenapa? Karena biasanya dari mata turun ke hati, naik ke otak, atur strategi. Yang ketiga, kalau jalan berdua boleh, tidak boleh bergandengan tangan, tapi pakai tali rafia. Sanggup? Sanggup nggak? Itu syaratnya, karena Islam itu penuh syarat. Tidak boleh kita membenci, tidak boleh. Bahkan tidak sempurna iman kalian kalau tidak mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri. Punya pacar nggak? Kalau saya lihat di Nasuhi, anak-anak ini Masya Allah cantik-cantiknya luar biasa. Luar biasa, ini bagaikan emas permata ini. Ini kalau dipasarkan laku di pasaran ini, Insya Allah ini. Jadi inilah hadirin yang saya muliakan. Jadi betapa bahagianya orang yang punya ilmu, mahal harganya. Lebih baik mati daripada hidup tidak terhormat. Oleh karena itu saya sangat menyesalkan kalau ada orang tua yang tidak peduli terhadap lembaga pendidikan, itu ketelimbang namanya. Sebab betapa mahalnya ilmu, maka fasilitas sarana pendidikan pun akan menjadi mahal. Bukankah yang paling banyak menikmati anak itu adalah orang tua? Bukan saja di dunia, tapi sampai mati pun tetap akan menikmati kalau anaknya soleh. Bukankah anak itu qurrata a'yun, waj'alna lil muttaqina imama? Bukankah anak itu kebanggaan kita? Bukankah kita bahagia kalau melihat anaknya itu maju dan menjadi anak yang soleh? Luar biasa Bu. Tadi saja saya perhatikan ibu-ibu dengan bapaknya sudah saling berbisik-bisik menyaksikan anaknya. Kata ibunya, Bu, Pak, itu anak kita udah lulus ya, Masya Allah pinter. Kata ibunya, kata bapaknya, iya Bu, yuk bikin lagi anaknya yuk Bu. Jadi aneh kalau ada orang tua yang tidak peduli terhadap lembaga pendidikan. Ini sangat aneh. Maaf, apalagi lembaga pendidikan yang bersifat pendidikan Islami kayak At-Thayyibah ini, subhanallah, bukan saja umum yang dikembangkan, juga profil pribadi Islaminya yang akan dimunculkan. Sehingga maaf adik-adik, itu di kota-kota besar, di komplek-komplek itu sudah sulit mencari imam itu Pak. Kadang-kadang pendorong-dorong aja imam itu, kadang-kadang diborong itu imam itu. Yang ada nang somat, yang komat nang somat, yang imam juga mang somat. Bukan tidak ada orang, tetapi orang-orang ini tidak pernah mengenyam
namanya pendidikan pesantren, tidak ngerti ilmu agama. Mang Somad terus. Mang Somad kan manusia, Pak. Manusia itu kadang sehat, kadang sakit. Nah, rupanya pada saat Bang Somad sakit, itu warga bingung mencari imam. Siapa penggantinya? Saking bingungnya, akhirnya Pak RT mengumumkan di speaker di masjid, hei masyarakat Gembong, sholat berjamaah malam ini dinyatakan libur. Tampil pemuda ini yang tampil ini ngaji nggak pernah, apalagi pesantren. Biasanya pemuda itu idealisnya tinggi, suka protes, tapi tidak punya bekal ilmu. Akhirnya pemuda ini protes ke Pak RT. Pak RT, kenapa sholat berjamaah di libur-libur? Kamu tidak tahu gitu, soalnya imam kita satu-satunya sakit berat. Sakit? Iya. Sudah, kalau begitu saya aja gantinya. Bisa kamu? Insya Allah bisa. Gayanya hebat, penampilannya meyakinkan, hanya ilmu nggak punya. Majulah ke depan, gayanya mempesona. Istawu suhufakum, imam nih. Kemudian usolinya juga lekoh. Usoli fadol maghrib. Allah Akbar. Oh, jamaah tambah yakin. Oh, hebat. Ini rupanya santri atau ibiyah ya rupanya ini. Rupanya. Takbir. Tenang, ada duplikat. Baca Fatihah juga, Masya Allah Fatihahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Tambah yakin. Khusyuk yang kuat, khusyuk. Belum sampai walat dolim, pemuda keblek. Yang ngaji pesantren juga enggak, sudah menoleh ke belakang sambil ngangkat jempol ke makmum. Tuh ya, gua juga bisa tuh imam ya. Akhirnya RT ngomong, oh iya teruskan, bagus. Lah kata Tina Suis di rumah salat di ngomong, bubarlah salat itu. Ini menggambarkan masyarakat diisi oleh orang-orang yang tidak punya tanggung jawab ilmu pengetahuan. Dirusak masyarakat, diacak-acak masyarakat. Kenapa? Karena tampil di masyarakat tidak punya ilmu pengetahuan. Oleh karena itu ada satu slogan yang selalu dikumandangkan Ustadz Muriji, tampil tanpa persiapan, turun tanpa penghormatan. Yang keduanya, hukuman yang paling kejam itu adalah hukuman masyarakat. Persiapkanlah Anda untuk tampil di masyarakat kelak, insya Allah Anda menjadi orang yang mulia. Yang cewek-cewek juga yang putri, jangan bingung cari jodoh. Insya Allah dengan ilmu laki-laki akan mencari Anda nantinya. Sebab perempuan yang berilmu itu ibarat penjaga gawang, kiper. Tahu nggak kiper fungsinya? Fungsi kiper itu hanya nunggu bola. Ada bola pegang, nggak ada bola diem. Ada nggak kiper nyari bola? Saya lihat Masya Allah Tina Sui cantik-cantik, yang depan yang belakang Masya Allah cantik. Ini rupanya jam 5 subuh udah ke salon nih rupanya ini. Jadi inilah betapa pentingnya ilmu pengetahuan. Ada lagi cerita lagi dalam rumah tangga ini, rupanya suaminya belum pernah ngaji apalagi mesantren. Sampai bab sholat saja, bab toharoh tidak tahu, tidak ngerti bab toharoh bagaimana cara berwudu. Untung saja istrinya ini pernah mesantren dulunya, pernah mondok beberapa tahun sehingga tahu tentang bab toharoh, bab sholat. Setelah sekian tahun anak banyak, suaminya ini, istrinya protes kepada suami. Kata istri, Pak, rugi amat saya ini Pak, rumah tangga sudah bertahun-tahun rugi saya ini Pak. Lalu kata suaminya, rugi apa lagi kamu? Kan rumah sudah saya buatkan, perabot rumah tangga sudah lengkap, motor punya, lalu anak sudah 4, apalagi yang kau rugikan dalam rumah tangga?
Kata istrinya, betul Pak, saya ini rumah punya, perabot rumah tangga lengkap, kulkas ada, AC punya, motor ada, anak 4. Cuman yang menjadi kerugian saya adalah sejak saya kawin dengan Bapak, belum pernah saya menyaksikan Bapak sholat. Kalau Bapak terus menerus nggak sholat, pada nebe kita ngeloni wewe kita laki urus salat wewe, lamun wates urus salat kuntilanak, laki rabi urus salat iku kuntilanak lan wewe, anaknya demit pasti pun. Lalu kata suaminya, weh nong sirep liwatan amat kali wewe segala macam iku. Iya Pak, jerelak ini kita mah duduk orang gelem salat nong, sing jadi masalah kepremen salate. Lah kapan sih weruh bengen lagi durung kawin kita mau buru-buru pesantren ngaji gurilok, padahal umat pinggir pesantren weruh bab toharo premen cara wudu kok mau salat mah. Lah untung berabi iki lulusan pesantren sampai diajari wudu oleh istrinya di kamar mandi, ajari wudu, cara ngusap tangan, ngusap benda segala macem. Setelah beres wudu dipakein sarung sama istrinya, kemudian sarungnya juga masih bagus, sarung cap gajah. Setelah dipakai sarung, celana dalam dibuka karena takut najis, jadi rapi ini maklum tinggi pesantren. Kemudian kata istrinya, Pak, wis gue sarung wis, wudu wis, sekarang biar afdol sempurna besar ganjaran, sekarang Bapak sholat saja berjamaah dengan jamaah sana di masjid. Jerlah ini nong kita kian duduk urgem berjamaah kepremen saat berjamaah iku jerah ini wis pengen baik berangkat dari masjid berani kok sing penting iloni be jamaah. Lamun jamaah sujud sujud, roko lamun jamaah jompret oh makanan dong iya wis berangkatlah ke masjid niat tobat gede dan ilmu nggak punya. Yang diingat dalam pikirannya ikuti jamaah, ikuti jamaah, ikuti jamaah, itu saja ilmunya. Begitu masuk masjid kebetulan sholatnya sholat maghrib ning mana-mana dia pasti kebak jamaah sembarang bocah tegang wong tua ngomong subuh mah. Begitu masuk masjid muadzin langsung qomat, qomati shalah Allahu akbar la ilaha illallah, langsung imam ning pengimaman. Silanang sing diane wewe kan kok langsung drop soft ketelu lempeng imam saf ketiga. Biasanya imam itu sebelum takbir kan menyiapkan jamaah, tidak langsung takbir, imam langsung ke belakang, istau sufufakum, luruskan sofmu. Iki silanang milu ucapan imam. Jadi wong lanang ki wow belajar imam sapa kan kula yai bener sih imam wong jadi kita ning kono ngomong wis bener wong enggak imam takbir milu takbir maklum wong endeke salat berjamaah takbirnya kedeleng Allah. Beres takbir imam maca Fatihah, beres Fatihah maca surat, beres surat imam ruku milu ruku lah ke masalah. Imam tidak milu tidak maning berjalan jengok mata nikah. Imam sujud milu sujud lagi anteng-antengnya sujud isi WWG. Di belakang itu ada anak kecil yang tidak tahu bahaya. Rupanya anak kecil ini kagum ngedelang wong lanang endeknya sholat ngetek sujud di pembiar kagum. Jadi si bocekin apa jual gawe rupanya iseng iki bocah iseng lagi anteng-anteng sojok diselentik lah ngejombol lah pada ngejombol tembol ingat ini apa nih salat dan selentik-selentikan dia. Oh ingat rabi ini pokoknya lakukan apa yang dilakukan jamaah nyelentik paling harap lah kebetulan sing disuntik ngarep iki wong jago pencet tepat pitu
Wong jago penjemur refleks kan, disentik langsung ngedupak menang dasar. Timbul maning atine, apa nih soal pengelik model ini? Mau selentik-selentikan, saya ini dupak-dupakan. Oh iya, ada kodok itu dupak maning duit. Ngedupak maning buang banget. Lah begitu ngedupak ke belakang, bukan kena kepala anak kecil yang pertama nyelentik mau, tapi kena endase bapak kepala desa. Akhirnya apa? Sampai gulat di jero masjid. Ini menggambarkan orang tampil di masyarakat tanpa ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, adik-adik yang berbahagia, persiapkanlah Anda untuk tampil di masyarakat. Sebab apapun alasannya, di dunia ini ada dua generasi yang silih berganti. Yang pertama adalah the outgoing generation. Ini generasi tua yang akan pamit meninggalkan kita. Kalau mereka ini pamit meninggalkan kita, yang tampil adalah Anda sebagai the coming generation. Generasi yang akan tampil menggantikan orang-orang tua yang sudah meninggalkan kita. Persiapkanlah dengan baik itu semua, supaya kita keberadaan di masyarakatnya diperhitungkan. Setuju Pak? Setuju Bu? 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 Dengkak kan ini ya? Bu? Bu? Senang tidak menyaksikan anak yang baik begini Bu? Apa yang tergambar dulu Bu? Apa yang tergambar? Tergambar ketika payahnya kita melahirkan anak kita. Wahnan ala wahdin. Makanya adik-adik, tadi kiai kita sudah mengingatkan wala taqul lahuma uffin. Jangan kau sekali-kali berkata ih kepada orang tua. Kenapa? Karena orang tua itu sangat menentukan kehidupan kita. Barokah tidaknya hidup kita tergantung dari kedua orang tua kita. Ridallah biridal walidaini, suhtullah fi suhtil walidaini. Tuh, keridhaan Allah bergantung keridhaan kedua orang tua, dan kebencian Allah pun tergantung bencinya kedua orang tua. Jangan sampai orang tua benci kepada kita, jangan sampai orang tua marah kepada kita. Karena orang tua marah, Allah juga ikut marah. Makanya masih mending kita ribut dengan orang sekampung daripada ribut dengan orang tua. Kalau ribut sama orang tua, dunia mana yang bisa kita diami? Karena milik Allah. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan berbuat baiklah kepada dua orang tua. Allah dan orang tua ini yang mengantarkan kebarokahan. Kalau Anda tidak hormat pada orang tua, tidak akan barokah hidupnya. Makanya sebaik-baik Anda, kalau tidak sanggup melanjutkan ke perguruan tinggi, Anda serahkan kepada orang tua. Bu, kita diurut pengen kuliah, pengen kawin baik, orang tua yang baik, segera ambilkan jodohnya untuk anaknya. Lamun urut gajah dikawinakan, bukan es lilin, es cendol, turun kawin untuk ngejendol. Betul Bu? Kawinakan gajah. Dan kalau Anda mau nikah, carilah suami yang cinta kepada Anda, hormat kepada orang tua, menghargai kepada dua keluarga. Kenapa? Karena alasannya, karena Anda bisa dibenci orang tua. Aja dipaksa wong tua. Sebab nikah itu karena dua sebab. Yang pertama karena nafsu. Nafsu bisa kawin, akhirnya rumah tangganya tidak harmonis. Lihat para artis, itu artis semua nikahnya karena nafsu. Yang kedua karena naktu. Kalau naktu dihitung. Makanya kalau Anda punya pasangan untuk kawin, segera datang ke Kinasuhi untuk dihitung namanya, sepupu atau tidak ini calon suami. Kalau nggak sepupu jangan dipaksakan, rusak rumah tangganya, ruginya dua kali. Benar? Dihitung. Lita'lamu adada sinin wal hisab.
Makanya orang-orang dulu kalau mau mengawinkan anak itu dihitung dulu namanya, nasabnya. Kenapa? Karena rumah tangganya akan menentukan dari segi nama. Hitung itu kina suwi duwe kok. Kayak saya, maaf kina suwi, Bu, saya anak keempat-empatnya bukan pilihan anak saya, semuanya pilihan saya. Ketika anak saya mengajukan, Pak, nyuruh papa dikit. Ayo enggak kita digani. Pak, saya punya calon namanya ini berangkat dalam, itu lasnak tuni panas. Aja, siji kian turu ini. Lajun digepak, ganti maning, datang lagi yang kedua, cocok maning, baru yang keempat kali. Setelah saya hitung, ternyata cocok. Alhamdulillah sekarang rumah tangganya bagus. Itu anak yang pertama. Anak yang kedua yang perempuan juga, yang perempuan ini yang lahir di Madinah, Saudi Arabia dulu. Begitu juga dia mengajukan calon, Pak. Ifat punya calon, namanya siapa? Ini namanya, waduh, bagus ya. Yang panas paling sedikit, panas aja, galak misir bakal itu, galak, bener. Terbukti kalau jadi sama itu, setelah itu dia kawin dengan orang lain, 2 kali kawin cerai. Nauzubillah min. Jadi orang tua dulu itu sangat tepat. Makanya jangan gerapak keropok punya suami, dihitung dulu. Tadi Kinasu sudah bilang dan dindun, dandannya, dunianya, agamanya. Kalau dandanan itu bersifat materi, tidak pernah ada orang tambah tua tambah cantik. Anak ke peota, susu melembreh. Benar. Di sawah ngurus bagus, tapi karena agamanya, insya Allah ini akan mengantarkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah. Begitu juga bapak-bapak, ibu-ibu, kalau anak yang mengajukan jodohnya jangan langsung diterima, hitung dulu, datang ke kiai supaya rumah tangganya barokah. Punya calon? Punya? Jujur dong, punya nggak? Yang perempuan punya nggak calon? Sudah, jangan pikir calon-calon. Yang penting sekarang Anda lanjutkan ke S1, datang ke Ustaz Muriji, insya Allah dikasih beasiswa 50 juta untuk 5 orang. Subhanallah. Nih, kalau pengen tahu silakan bisa berdiri. Nah ini, tuh, ganteng-ganteng. Tuh Bu, ini murid saya Bu, Masya Allah. Dan juga Bapak Ibu yang punya ponakan yatim piatu atau yatim tidak mampu, datangkan ke sana gratis. Saburiji. Sudah ada 16 sekarang yatim di sana. Ada yang datang ke sana tanpa ayah dan ibu, dirawat semuanya, alhamdulillah. Karena walaupun bagaimana kewajiban kita, Bapak Ibu ingin melanjutkan anaknya ke perguruan tinggi S1, nggak usah bingung-bingung. Datang ke Ustaz Muriji, bawa persyaratan, silakan kita mengadakan sharing. Kalau nggak mampu, bagaimana caranya? Insya Allah dibantu. Tidak ada kesulitan dalam berjuang itu. Setuju? Setuju? Begitu juga adik-adik yang pengen cari jodoh, datang ke Muriji. Dicarikan banyak ustadz-ustadz yang masih bujangan-bujangan. Cuman maaf, kalau pengen punya suami ustadz, jangan pengen punya uang. Ustadz kalau punya uang, maaf, di sini ustadznya Masya Allah, kok ada di satu madrasah di Bojonegara, ditagih bayaran marah-marah orang tuanya. Dasar ustadz geblek bayaran, sehingga tolong gitu. Kok ustadz digeblek? Tidak pernah geblek ustadz. Yang geblek orang tuanya tidak sadar, tidak mengerti betapa pentingnya sarana.